Oke, sekarang kita buka VS Code-nya seperti biasa. Nah, kalau udah, kita coba jalankan dulu. Kita coba lihat dulu hasil dari yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke, sebentar. Nah, kita buka terminalnya. Sebentar. Nah, di sini kita coba ketikkan PHP Artisan Serve ya. PHP ya, laptop saya lemot sebentar. PHP Artisan Serve. Nah, untuk menjalankan servernya. Nah, sekarang kita coba buka Insomnia-nya. Insomnia. Ini login kita hapus dulu karena belum belajar ya. Kita akan pelajari di hari ini gimana caranya membuat login sama register atau autentikasi pada API-nya. Oke, sekarang kita coba get all resource deh. Ini untuk outnya belum ada, jadi no authentication. Oke. Nah, sekarang kita coba send. Dan yap. Oh iya, ini database-nya belum saya aktifin. Jadi silakan buka SAM-nya, terus aktifin MySQL-nya. Sudo opt lam start. Nah, ini kalau di Linux kayak gini ya. Salah. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, get all resource. Oke, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah nyoba untuk menampilkan semua data yang ada di suatu table, terus get detail resource-nya, get search resource-nya by title, add new resource, menambahkan resource sama menambahkan data, terus update resource, terus delete resource, sama ini pustakawan. Oke, nah sekarang kita akan coba membahas validation teman-teman. Di pertemuan kali ini validation. Terus nanti kita akan coba juga membuat autentikasi atau kalau misalkan di web itu biasanya suka ada login sama register tuh teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan coba buat itu. Oke, nah sekarang kalau misalkan ini deh, kita add new resource atau menambahkan data baru, dan kalau misalkan di sini publish date-nya kita atau ratingnya deh. Rating kan harusnya angka ya. Nah, kalau misalkan kita coba ubah jadi sebentar. Kalau misalkan kita ganti jadi ntar ngelag. Nah, kalau misalkan kita ganti coba jadi apa? Jadi string. Nah, kita lihat dan boom, error. Nah, ini kenapa error? Karena kita di sini pakai string teman-teman, yang mana harusnya rating itu kan ini ya, apa namanya,
angka, berupa angka. Nah tapi bentar, ini title. Kayak gitu. Jadi di sini rating ini harusnya bukan angka ya teman-teman ya, tapi bukan angka, bukan string ya, tapi angka teman-teman. Nah untuk mengantisipasi error ini, ntar deh, ini kita jadi 8 lagi. Nah kayak gini terus di sini kita coba lagi belajar Laravel 2, kita send dan boom. Nah ini berhasil teman-teman. Jadi tadi gagal kenapa? Karena ratingnya ini dia tadi kita masukin berupa string. Oke, makanya di error. Nah sekarang pertama kali ini kita akan coba perbaiki itu. Kita coba antisipasi kalau misalkan dia nanti masukinnya selain angka, maka kita tampilkan pesan error kalau misalkan ini bukan angka. Terus kalau misalkan publish date-nya nggak ada, misal ini kita hapus misal, jadi cuma sampai rating doang, nggak ada publish date-nya, kita send dan boom, error juga. Nah ini kita akan coba antisipasi ini supaya nggak kelihatan errornya di mana, tapi kita tampilkan error bahwa misalkan tadi publish publish date itu require atau diperlukan, bukan tampil error kayak gini. Nah ini kalau misalkan tampil kayak gini, ini akan memunculkan celah teman-teman, celah di aplikasi kita. Oke, maka dari itu kita coba antisipasi. Caranya dengan menggunakan validasi. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan coba buat validasi teman-teman. Nah kita coba validasi di bagian post ini, berarti ya di book controller tetap. Nah ini book controller. Nah, terus kita pergi ke bagian postnya. Nah store ya. Nah di sini sebelum di create kita akan coba validasi dulu. Oke, yang diinputkan oleh user itu harus apa aja nih aturannya. Nah caranya kita bisa pakai metode validate teman-teman, bawaan dari Laravelnya. Sebenarnya untuk membuat validasi kita bisa manual juga teman-teman. Contoh kayak gini, misalkan pakai if kayak gini ya, jika request misalkan tadi rating, jika request rating itu ada, berarti ya kayak gini, jika request rating itu ada, atau enggak deh, jika request ratingnya tidak ada, maka kita tambahkan tanda seru di awal. Jika request ratingnya tidak ada atau tidak dimasukkan oleh user, maka kembalikan error, misalkan return. Ya ngaco, keyboard saya ngaco nih. Aduh, sebentar, copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah kita kembalikan rating is ngaco, is require, rating is required, misal kayak gini. Berarti statusnya kita tulis 400 error, berarti nggak ada datanya. CTRL-S. Nah sekarang kita coba nih ya, kalau misalkan ratingnya kita ilangin kayak gini, jadi nantinya nggak akan muncul error kayak gini, tapi munculnya pesan errornya, rating is required katanya, rating dibutuhkan teman-teman, jadi harus ada ratingnya kayak gini. Nah kayak gitu. Nah itu kalau misalkan kita buat validasi ya, validasi itu kayak gini. Nah tapi di Laravel itu udah ada nyediain paket validation, jadi kita nggak perlu membuat validasi secara manual kayak gini teman-teman. Nah caranya kita bisa pakai metode validate. Oke.
Nah, untuk memanggil metode validate itu kita perlu panggil metode requestnya dulu nih. Jadi kita perlu panggil requestnya dulu, terus panah ini validate. Nah, terus di validate ini kita kasih kurung kotak kayak gini, enter. Nah, di sini kita masukin deh aturan-aturannya. Misalkan untuk tadi ada apa aja? Ada title. Misalkan title itu diperlukan. Title. Nah, kita bisa pakai kayak gini, terus kasih required. Required. Nah, kayak gini. Required. Nah, maka title ini harus ada. Kalau misalkan nanti nggak ada, maka akan muncul pesan kalau title itu required kayak gitu. Nah, terus selain title apa lagi nih? Ada author, publisher. Ntar deh kita copy aja deh. Keyboard saya lagi error nih, gak enak banget. Author. Yeay. Ntar. Nah, kita copy lagi ctrl-cv. Nah, jadi ke bawah. Nah, selain author apalagi tadi? Publisher. Kita copy aja. ctrl-c, ctrl-v. Salah. ctrl-c, ctrl-v. Nah, publisher. Oke. Nah, selain publisher ada apa lagi nih? Rating. ctrl-c, ctrl-v. Nah, rating ini berarti diperlukan ya, harus ada. Kalau misalkan nggak ada nanti muncul error lagi. Muncul pesan errornya, bukan errornya ya, tapi pesan errornya. Kayak gini. Nah, terus rating itu kan dia harus angka ya. Jadi kalau misalkan dia dimasukkan selain angka, maka harusnya muncul lagi pesan error nih. Oke, kita coba pakai lagi nih. Di sini kalau misalkan angka itu berarti numerik, teman-teman. Dia harus numerik. Nah, jadi rating itu harus berupa number. Oke. Nah, terus selain rating ada apa lagi nih? Publish date. Ini nih. ctrl-c, ctrl-v. Nah, publish date require. Oke, sip. Terus untuk date kita bisa masukin juga di sini date kayak gini. Jadi publish date itu khusus kolom untuk memasukkan tanggal. Jadi kita masukin date juga. Kalau misalkan dia bukan tanggal, maka akan muncul pesan error kayak gitu. Nah, sekarang kita ctrl S untuk nge-save. Terus kita coba lagi. Misalkan publish date-nya kita hilangin, maka ketika kita send akan muncul pesan Laravel. Sebentar, kok Laravel ya? Bentar. Request validate. Kayak gini benar. Apa ya? Sebentar, coba. Content type accept. Kita send dan yap. Jadi perlu pakai accept di headernya. Accept terus application JSON. Nah, sekarang kita kok jadi keubah sih? Nah, sekarang kelihatan nih. Jadi publish date field is required katanya teman-teman. Oke. Kayak gitu ya. Jadi sekarang nggak muncul lagi error yang kayak tadi tuh. Langsung muncul codingannya kayak gitu kalau error. Nah, itu berbahaya juga ya. Karena apa? Karena
itu akan memunculkan celah juga teman-teman, celah keamanannya. Nah sekarang kita coba lagi rating nih. Rating kalau misalkan kita tulis berupa apa namanya, string, nah kayak gini misal, dia akan error juga. The title field is required. Ini udah. Nah publish date field is required. Sebentar, kok malah ngaco ya? Hmm. Oh, misal kayak gini, kita send dan boom. Nah katanya the rating must be a number, katanya rating itu harus berupa number. Nah ini dia tahu dari mana Laravel kalau misalkan rating harus berupa number? Dari validation yang kita buat tadi. Nah rating ini kita masukin rule-nya itu dia harus numerik. Nah jadi kalau misalkan dia bukan numerik, akan muncul error kayak gini, the rating must be a number, kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak masukin numerik kayak gini, kita save terus kita send, nah dia akan muncul error kayak gini, muncul tuh. Wow, kayak gini ya. Nah ini kurang bagus teman-teman, karena akan sulit juga ngedetect errornya di mana ini kira-kira. Nah jadi tadi kita perlu masukin numerik kayak gini ya di rule-nya. Kita send dan boom. Nah sekarang validation kayak gini ya. Untuk validation postnya kayak gini. Nah ini untuk store-nya kita copy juga, kita rel C, terus kita masukin di update-nya. Nah di sini kita masukin juga di update di sini, kita rel V. Nah jadi ketika dia mau ngupdate, dia perlu ngevalidasi dulu nih inputan dari usernya teman-teman. Nah ini title ini nggak perlu, berarti require, karena update itu nggak require ya. Jadi yang kita perlu itu cuma dua aja, rating sama title-nya aja teman-teman, kayak gini. Terus ini require-nya nggak usah, ini juga nggak perlu. Jadi dia cuma ngevalidasi kalau ratingnya itu harus numerik, sama publish date-nya itu harus berupa tanggal atau date, kayak gitu aja udah. Kita cari realize. Nah kita sekarang coba deh update resource. Misalkan yang ID-nya 1, kita update apanya ya, ratingnya misal, rating misalkan tadi rating itu berupa boolean, misal true kayak gini, true. Nah ini kurang koma. Nah kita coba ya send dan boom, method allow. Oh ya, di headernya kita perlu tambahkan accept, terus kita kasih application ya, or JSON, kita send dan boom. Nah the rating must be a number ya, oke, berhasil. Nah itu untuk validation ya teman-teman ya. Jadi validation itu sesuai sama namanya, dia berfungsi untuk memvalidasi nih inputan dari user. Jadi inputan user itu kita validasi dulu apakah sudah sesuai sama yang kita atur. Misalkan kayak tadi ya, ratingnya harus numerik, terus dibutuhkan juga require dan lain-lain. Sebenarnya selain kayak gini doang, require, numerik, require, terus date, ada banyak teman-teman rule-nya. Nah teman-teman bisa lihat di documentationnya ya, rule validation Laravel apa aja, ada banyak teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi berarti ke autentikasi teman-teman. Oke, jadi sekarang kita gini deh. Kalau misalkan kita lihat get detail resource, get all resource misalkan,
kita send. Nah ini kan akan langsung muncul datanya ya kayak gini ya. Nah ini sebenarnya kalau misalkan ini datanya data perusahaan, data penting, ini nggak bisa kayak gini langsung teman-teman. Jangan langsung munculin datanya. Kenapa? Karena ini kan perusahaan, rahasia perusahaan ya, data perusahaan itu nggak bisa sembarangan kita munculin kayak gini, kayak gitu. Jadi kita perlu amankan nih. Jadi amankannya gimana? Kita kasih dia autentikasi. Maksud dari autentikasi itu apa? Jadi ketika kita masukin endpointnya kayak gini, terus kita panggil endpointnya, kita nggak jangan memunculkan langsung datanya kayak gini, tapi kita akan suruh si usernya ini atau si yang konsumsi API-nya ini untuk masukin token API token ataupun key gitu teman-teman, key dari API-nya supaya lebih aman kayak gitu. Nah untuk itu kita coba akan buat token aja ya, token API token. Nah caranya berarti kita perlu login dulu teman-teman. Oke, jadi kita perlu login dan kita buat dulu deh. Kita pergi ke API-nya dulu. Nah, API root-nya. Nah, sekarang kita coba buat root untuk register dulu deh, untuk mendaftar. Register. Ini keyboard saya lagi aneh nih. Register. Nah, register. Nah, kayak gini. Terus kita masukin root. Ya. Root terus post ya, karena register itu berarti dia ngirim data. Post / register kayak gini. Nah terus untuk controllernya kita akan buat baru untuk controller khusus untuk autentikasi. Nah kita buat controller, caranya php artisan make.2 controller. Nah untuk nama controllernya kita masukin out controller aja ya, out controller. Sebenarnya untuk namanya itu bebas teman-teman, tapi kita akan coba pakai pakai nama controller yang umumnya aja dipakai untuk autentikasi, itu out nama controllernya teman-teman. Oke, kita enter. Nah akan terbuat out controller. Nah kalau udah kita panggil di sini controllernya out controller, kita enter, terus *2 class. Nah di sini metodenya yang akan kita coba buat nanti itu metode register di dalam out controllernya ya. Nah di koma jangan lupa ctrls dan kita buka deh out controller ini, out controller. Nah di sini kita akan buat metode register teman-teman. Jadi function register kayak gini. Dan register ini dia menerima request. Nah kayak gini. Nah register ini dia nerima request. Bentar, kalau register berarti kita kayak masukin data biasa teman-teman. Oke. Jadi kita perlu sebentar. Kita coba validasi dulu ya. Kita coba validasi dulu request terus validate. Nah, kalau register itu minimal harus ada 3 nilai ya teman-teman, name, email, sama password. Oke, jadi kita masukin itu aja, name yang pertama. Nah ini perlu nih, jadi required. Nah setelah name apa lagi nih, email. Nah email ini required juga, required. Terus selain required, si email ini dia juga harus berupa email. Jadi kalau misalkan dia masukin teks biasa bukan email, itu kan error nih. Kita masukin email kayak gini. Nah terus email juga harus unik teman-teman. Jadi
di dalam sistem kita harus harus hanya ada satu email aja yang user punya. Jadi kalau misalkan udah ada email yang dipakai oleh user lain, berarti nggak bisa pakai email itu lagi. Oke, unique, jadi bersifat unik kayak gini. Titik dua, dia harus unik di dalam table usersnya. Oke, nah terus apalagi nih, password ini dia require sip. Oh ya, kita bisa masukin juga minimalnya. Misalkan minimalnya itu harus ada 4 karakter misal. Udah, sip. Kayak gini. Terus titik koma jangan lupa. Nah, kalau udah kita enter. Terus kita masukin deh. Kita create. Oh ya, kita masukin ke dalam tabel users. Dan tabel users itu di Laravel udah ada teman-teman, udah terbuat migrationnya. Kalau teman-teman lihat di database, nah ini database migration. Terus kalau teman-teman lihat ini yang paling atas, ini users teman-teman. Jadi user itu udah dibuat otomatis sama Laravelnya. Jadi kita nggak perlu pakai lagi. Nah, nanti kita akan masukin ke dalam tabel users ini teman-teman, yang mana udah ada emailnya, name-nya, sama passwordnya udah ada nih. Oke, jadi kita masukin ke table users. Jadi kita panggil dulu users, di sini modelnya user maksudnya. Terus kita buat create berarti kan. Oh enggak, kita masukin aja langsung requestnya. Request all kayak gini. Jadi semua yang ada di dalam request atau semua yang dimasukin sama user itu langsung create kayak gini. Sebentar. Enggak bisa kayak gini. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kalau misalkan kayak gini berarti nanti passwordnya akan dimasukin secara native-nya. Jadi kalau misalkan si usernya masukin password misalkan Aldi 123, nah nanti simpan ke database-nya akan masuk Aldi 123 juga. Nah, itu nggak baik ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan database kita kena hack misalkan dan terus diambil datanya, itu akan langsung kelihatan passwordnya. Jadi hackernya akan langsung tahu nih passwordnya itu ternyata Aldi 123. Nah, itu nggak baik. Nah, maka dari itu kita perlu enkripsi dulu teman-teman. Jadi perlu acak dulu nih, kita perlu acak dulu ini ya passwordnya. Oke, itu namanya encrypt ya. Kita perlu enkripsi dulu. Nah, berarti kita nggak bisa pakai request all ini untuk nge-create user. Jadi kita perlu pakai manual aja ya. Di sini berarti untuk name-nya kita masukin dari request name, koma. Nah, terus lain dari name dari emailnya request email kayak gini. Nah, terus terakhir password. Nah, password ini kita nggak bisa langsung kayak gini. Request misalkan password. Nah, ini sebenarnya bisa aja kayak gini, tapi kalau misalkan kayak gini tadi kayak kata saya ya, dia akan langsung tersimpan sesuai dengan apa yang diinputkan oleh usernya teman-teman, dan itu nggak baik. Oke, jadi kita perlu encrypt dulu. Nah, caranya kalau di Laravel itu ada 2 cara teman-teman. Yang pertama, kita bisa ini kita cut dulu ya ctrl-x. Kenapa nih kok nggak bisa? Ya, mulai keyboard saya ngaco. Aduh. Nah, ctrl-x. Nah, oke, yang pertama kita bisa pakai hash. Oke, jadi pakai hash kayak gini, hash. Nah, ini kita enter ya, enter. Nah, terus _2 terus make. Nah, kayak gini. Nah, terus kita masukin deh. Nah, kayak gini. Jadi dia akan di hashing dulu teman-teman. Jadi passwordnya akan diacak jadi berupa karakter-karakter unik.
kita nggak tahu cara kerjanya gimana, pokoknya jadi unik dan itu akan sulit untuk dibaca sama hacker kalau misalkan kita, database kita di hack gitu. Jadi hacker nggak tahu nih passwordnya apaan nih, karena dia akan jadi karakter acak teman-teman kayak gini. Ini cara pertama ya, kita pakai hash. Terus cara kedua kita bisa pakai bcrypt teman-teman. Oke, jadi kita bisa pakai bcrypt kayak gini nih. Sebentar. Nah kayak gini, bcrypt. Oke, nah kayak gini ya. Ini terserah teman-teman mau pakai kayak gimana. Nah kalau saya mau pakai cara pertama aja deh, hashmake kayak gini. Oke sip, kalau udah kita, oh ya ini kita masukin dulu ya ke dalam variabel user. Ah jadi ngaco, user sama dengan, nah jadi user yang di create ini akan masuk datanya ke user ini, variabel user. Oke, kalau udah kita masukin kita kirim respon berhasil, return response JSON kurung kotak. Nah di sini kita masukin pesannya dulu, message register success, kayak gini. Nah terus kita masukin datanya juga, data berarti datanya tadi user ya, di variabel user. Nah titik koma kita ls. Nah sekarang kita coba ke insomnianya. Nah terus kita coba buat lagi buat request lagi, atau enggak kita duplikat aja yang ini, kita ganti jadi register create. Nah ini kita ke atasin. Nah dari register ini kita ganti books ini jadi register. Nah terus jangan lupa get ini ganti jadi post ya, terus dia JSON. Ini apa ini? Nah JSON. Nah di sini kita masukin deh. Tadi yang diperlukan itu name-nya dulu. Name-nya misal Aldi. Terus emailnya Aldi, misal Aldi @gmail.com. Nah terus kita masukin passwordnya misal apa ya, Aldi aja, Aldi 123 misal kayak gini ya. Kita coba send. Nah the email has already been taken katanya teman-teman. Nah ini error ini bisa muncul kenapa? Karena kita kasih validasi tadi. Kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini di validasinya email itu harus unik teman-teman, harus unik di dalam table usersnya. Nah berarti kalau misalkan tadi muncul kayak gitu, kayak gini, ini berarti di tabel user udah ada email aldi@gmail.com. Oke, jadi kita ganti deh, misal jadi email aldi1 deh kayak gini, aldi1@gmail.com. Nah kita coba send. Nah katanya register success, ini namanya, ini emailnya. Oke, ini untuk passwordnya nggak akan diliatin ya sama Laravelnya ya. Oke, kita coba lihat ya passwordnya. Caranya kita coba ke database-nya sebentar. Nah di sini kita coba, kita coba pakai phpMyAdmin aja deh. Ya lemot teman-teman, kayak nggak jadi deh. Ya lemot banget. Oke, nggak jadi teman-teman. Jadi kita untuk ngelihat passwordnya atau data
data usernya kita lihat langsung dari VS Code-nya aja. Nah, caranya gimana? Kita pakai salah satu fitur Laravel, teman-teman, yaitu Tinker. Oke, jadi kita pakai Tinker. Caranya PHP artisan Tinker. Kayak gini, enter. Nah, kita masukin deh. Tadi kita akan coba lihat dari tabel user, all data semua tabel user itu kita tampilkan. Enter. Nah, ini ada dua data tuh. Yang pertama ini. Nah, ini bener kan? Ternyata udah ada nih email yang aldi@gmail.com. Makanya tadi kita buat aldi1@gmail.com. Dan kalau teman-teman lihat, ini passwordnya jadi acak kan tuh, kayak gini. Nah, ini hasil dari hashing, teman-teman. Hashing yang tadi kita lakukan dengan pakai hash ini nih, hash ataupun bcrypt sama aja. Nanti akan muncul acak kayak gini, karakter acak. Jadi kalau misalkan database kita kehack nih, nanti si si hackernya nggak akan tahu juga passwordnya apaan ya gitu kan, nggak akan tahu. Kenapa? Karena dia di hash juga, teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, oke, kayak gitu. Nah, ini untuk registernya. Nah, sekarang kita coba buat loginnya, teman-teman. Kita pergi ke API lagi. Nah, di sini kita buat loginnya. Caranya pakai root juga sama. Terus post di sini /login, koma, terus kurung kotak. Kita pergi ke out controller, tik 2 kelas, koma, login. Jangan lupa titik koma, kita rel s. Nah, kalau udah, kita pergi ke out controllernya lagi. Terus kita buat metode baru, yaitu metode login function. Bentar. Function login. Login ini dia nerima request. Nah, kayak gini, kurung kurawal. Terus kita bentar deh. Kita coba mikir bentar ya. Untuk login itu berarti langkah-langkahnya kayak gimana nih, teman-teman nih? Alurnya kayak gimana atau algoritmanya gimana? Oke. Bentar deh. Nah, untuk login itu berarti kan yang pertama kita perlu menangkap data requestnya dulu ya, data request dari user, data request. Nah, terus kalau misalnya udah berhasil ditangkap data requestnya, kita coba cari email yang di input user. Cari email berdasarkan requestnya. Sekarang request. Cari bukan cari email ya, cari user maksudnya. Cari user berdasarkan email dari request. Nah, terus langkah selanjutnya, setelah emailnya ditemukan, maka kita bandingkan juga apakah berarti kan udah ketemu kan usernya kan. Nah, sekarang kita bandingkan apakah password password yang diinputkan apakah password, kita bandingkan password yang diinput user, berarti password request kan, password dari request dengan password dari database-nya. Nah, bandingkan password request dengan password dari database. Nah, kalau misalkan passwordnya sama, berarti kan loginnya berhasil kan. Tapi kalau misalkan passwordnya beda, berarti gagal. Nah, kayak gitu. Kita masuk ke langkah 4. Jika password benar atau sama, maka
login berhasil. Sip. Nah, sekarang kita lakukan langkah-langkahnya. Berarti tadi tangkap dulu data request ya. Data request itu udah otomatis ketangkap ya dengan cara masukin request kayak gini. Oke, udah berarti langsung ke langkah 2, cari user berdasarkan email dari request. Oke, cari usernya. Jadi kita buat variable user dulu. Terus sama dengan panggil user, terus where kita cari email yang sama dengan email yang diinputkan user dari request ya, request email. Nah, kita cari kita tangkap yang pertama, first, titik koma. Oke. Nah, kalau misalkan data usernya nggak ditemukan, berarti jika tidak ada, berarti pakai tanda seru ya, tidak ada variable user atau variable usernya kosong, maka kembalikan return response JSON kurung kotak, kita masukkan message apa nih, login is invalid misalkan, login is invalid misal. Oke, kayak gitu. Terus kita kasih dia, udah deh kayak gini aja. Terus kita kasih dia status code-nya itu 401 titik koma. Nah, ini jika usernya nggak ditemukan ya. Nah, kalau misalkan ditemukan usernya, berarti kita tinggal bandingkan nih, apakah passwordnya sama dengan yang ada dari database. Nah, kalau misalkan untuk membandingkan ini dari Laravel itu udah ada teman-teman. Caranya kita bisa pakai attempt. Oke. Jadi kita tinggal pakai kalau gak salah pakai hash, terus attempt. Bentar deh, caranya gimana ya? Saya lupa. Kalau pakai attempt itu bentar deh, kita pakai if dulu deh. Jika hash attempt, kalau nggak salah gini deh, hash attempt, bener nggak ya? Bener deh, saya lupa. Kalau salah pakai attempt bener. Nah, kita coba searching dulu, hash attempt Laravel, bener gak ya? Hash attempt out, oh ternyata out teman-teman ya, out. Nah, ternyata di Laravel itu untuk membandingkan password dengan yang dari database itu, kita bisa pakai out attempt, out. Nah, terus -2 attempt. Nah, di sini kita masukin kredensialnya. Kredensial itu berarti email sama passwordnya yang diinputkan sama si usernya. Berarti kita tinggal panggil aja request all, kayak gini. Sip. Nah, kalau misalkan berhasil, maka kembalikan return response. Oh, bentar. Kalau berhasil, kita buat token dulu, teman-teman. Token sama dengan out. Nah, kita panggil user yang berhasil terautentikasi. Caranya out -2 terus user
Nah, terus kita panggil dia, kita panggil create token. Create token. Kayak gini. Terus token, nama tokennya apa nih? Out token misal. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, kita langsung aja return response. Oke. Terus kita kasih JSON. Kurung kotak. Nah, di sini kita kasih message-nya apa nih? Login sukses misal. Oke, kayak gini. Nah, terus kita kasih juga tokennya. Nah, ini token untuk autentikasinya, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal panggil aja token. Oke. Titik koma. Kita rel s. Oh iya, kita kasih juga di sini else-nya nih. Else berarti kan dia gagal loginnya kan. Nah, kalau gagal loginnya gagal, kita tinggal copy aja yang di sini nih. Kita rel C, terus ya kita rel V, kita rel S. Nah, kalau udah, kita lihat. Sebentar. Nah, kita lihat nih. Kita coba, ini duplikat aja ya, kita duplikat. Ganti jadi login. Nah, ini namanya kita ganti jadi login. Nah, kalau udah berhasil, ini berarti nggak perlu pakai name ya kalau login. Kita hapus aja. Jadi perlu email sama passwordnya aja. Nah, kalau udah, kita coba. Oh ya, ini kita ganti juga endpointnya, bukan register tapi login. Send. Dan boom. Nah, katanya login sukses, teman-teman. Nah, ini tokennya nih. Ini token, akses tokennya ini, bla bla bla. Dan yang kita perlukan plain text token, teman-teman. Plain text tokennya. Jadi ini sebenarnya abaikan aja. Atau gak gini deh. Atau gak untuk kita hilangkan aja ininya. Kita langsung aja tampilkan plain text tokennya. Oke, caranya kita ke VS Code lagi. Nah, terus di sini tokennya ini kita kasih dia panah kayak gini, terus panggil plain text token, kita rel S, terus kita coba lagi send. Dan di sini login sukses, terus ada tokennya nih. Ini tokennya. Nah, kayak gitu. Dan token ini nanti akan kita pakai untuk nge-get ataupun menggunakan API yang disediakan oleh sistem kita, misalkan kayak gitu. Jadi ini jangan langsung, misalkan ketika kita send langsung kelihatan datanya gitu. Nah, ini sangat nggak baik banget, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi ini ada rahasia perusahaan misalkan tadi kan. Jadi kita perlu lindungi API kita. Nah, caranya tadi misalkan dengan token nih. Jadi ketika kita mau nge-get data, nah ini perlu masukin token dulu misalkan. Nah, oke. Nah, caranya kita bisa pakai Sanctum, teman-teman. Kita bisa pakai salah satu fitur Laravel, middleware Laravel lebih tepatnya, yaitu Sanctum, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk autentikasi API itu yang saya tahu itu ada dua, teman-teman. Dua layanan atau dua library yang disediain sama Laravel, yaitu Sanctum sama Passport. Nah, tapi kita akan coba pakai yang gampangnya aja, teman-teman, yaitu Sanctum. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke API-nya. Nah, kita kasih middleware-nya. Misalkan tadi untuk nge-get all resource nih. Get all resource, jadi sebelum titik komanya kita kasih dia middleware. Caranya pakai panah gini, terus
middleware. Nah, middleware-nya apa nih? Tadi out titik 2 sanctum kayak gini. Ctrl S. Nah, ini middleware. Nah, middleware itu apa? Middleware itu sesuai sama namanya ya, middle. Jadi dia itu yang ada di tengah-tengah antara endpoint sama controllernya, teman-teman. Jadi ketika endpoint book ini dipakai atau diakses, endpoint books method get ini diakses, nah maka dia nggak akan langsung pergi ke controllernya, tapi akan melalui middleware-nya dulu, middleware sanctum ini. Nah, nanti kalau misalkan middleware-nya udah pas nih, kalau misalkan kata middleware-nya, oh oke, udah oke nih. Nah, kalau misalkan udah oke, nanti dia akan lanjut lagi ke controllernya ini, index. Nah, kalau misalkan kata controllernya, wah nggak oke. Nah, kalau misalkan nggak oke, maka nggak akan dilanjutkan ke controllernya, kayak gitu. Jadi controllernya itu dilindungi sama middleware-nya, kayak gitu. Jadi nggak akan langsung pergi ke controller. Kenapa? Karena ada middleware-nya, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba deh. Ini middleware-nya kita kasih out nih. Oh ya, untuk middleware itu ada banyak, teman-teman. Selain out juga ada banyak. Misalkan contoh kalau misalkan di apa namanya? Di sistem kita ada role-nya. Nah, maka kita bisa masukin juga role-nya dalam middleware ini. Jadi akan dicek dulu role-nya apakah admin kah misalkan, ataukah role-nya misalkan kalau kalau di sistem kayak kasir gitu ada bendahara misal, atau kasir ya. Nah, maka dia bisa milih dulu di middleware-nya, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut aja ya, langsung lanjut ke insomnia-nya. Kita coba get all resource nih. Kita send dan boom, unauthenticated katanya, teman-teman. Oke. Oh ya, ini mungkin dari teman-teman ada yang nggak kayak gini ya. Nah, kalau misalkan ada yang error kayak bukan kayak gini, coba teman-teman di header-nya masukin content type application, bukan content type ya, tapi accept nih, accept application JSON nih, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, ini message unauthenticated, berarti dia tidak terautentikasi. Nah, caranya gimana? Berarti kita perlu masukin token dulu. Nah, tokennya ini token login di sini. Kalau sekarang kita udah login, nah, maka akan nge-generate token kayak gini. Kita copy aja tokennya, klik kanan, copy. Nah, terus kita ke get all resource-nya. Nah, kita pergi ke out. Nah, di out ini kita pergi ke bearer token. Nah, di token di sini kita paste deh. Kok malah ini sih yang ke copy? Login is invalid. Sebentar, aneh. Copy. Ini hapus dulu. Terus paste. Nah, kita coba save nih. Dan boom. Nah, sekarang baru berhasil. Save. Nah, berarti semuanya ya. Ini juga kita lindungi. Jadi nggak bisa harus. Nah, ini harusnya unauthenticated kayak gini ya. Ini kalau misalnya kita send resource not found. Oh ya, ini 2 soalnya. Nggak ada 2, yang ada 1. Ini outnya ini udah pernah saya masukin juga, berarti no authentication. Benar. Send. Nah, dia get detail resource. Nah, ini harusnya jangan kayak gini langsung ya, tapi perlu autentikasi. Maka kita perlu tambahkan juga di routing API-nya, teman-teman. Nah, di sini berarti semuanya kita perlu tambahin middleware out sanctum ini. Nah, tapi untuk cara mudahnya kita nggak perlu pakai satu-satu kayak gini. Oke, kita bisa hapus dulu. Terus kita bisa aja langsung kayak gini, langsung grouping, teman-teman. Langsung group. Caranya kita kasih root middleware. Nah, middleware-nya itu out sanctum. Nah, out sanctum. Nah, kalau udah kita pakai method group. Nah, group terus dia menerima callback, teman-teman. Berarti function anonymous function ya. Kayak gini. Anonymous function itu berarti function yang enggak ada namanya, kayak gini, function aja. Oke. Nah, terus di sini kita masukin dia semua root yang mau kita lindungi, teman-teman. Nah, di sini misalkan ini jangan lupa titik koma ya, titik koma.
Nah, di sini misalkan semua rootnya ya dari sini sampai search di sini. Oke, kita cut, kita rel X. Nah, kita lindungi. Caranya di sini kita kasih tab, ctrl V. Kita save. Nah, kalau udah, kita coba deh pergi ke Insomnia. Nah, ketika kita get detail resource terus send, ini boom, unauthenticated. Nah, yang artinya apa? Berarti dia perlu login dulu, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya udah login, berarti kita cukup copy aja tokennya nih. Kita copy tokennya. Nah, terus di get detail resource, kita masukin tokennya di out, terus be-rare token seperti tadi, terus paste di sini tokennya. Kita login dan boom, berhasil. Yeay. Oke. Ini untuk autentikasi ya. Oke, jadi sejauh ini gimana teman-teman? Ada yang ditanyain nggak? Gimana nih? Halo, gimana? Gak ada aman ya berarti ya? Oke, kalau gitu. Oh ya, untuk pertemuan kali ini tugasnya cuma satu, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya nggak ada tugas sih, bisa dibilang nggak ada tugas sih. Jadi jadi kalian untuk pertemuan kali ini cukup push aja hasil dari praktikum pertemuan kali ini ya. Ya, jadi nggak perlu ngebuat misalkan apa namanya nih, autentikasi di apa namanya, di pustakawan, nggak perlu. Ini teman-teman cukup ikutin aja yang ini, terus push nanti kodenya, terus linknya copy dan paste di akademi seperti biasa. Oke, kayak gitu aja. Kayak gimana? Nggak ada pertanyaan ya? Oh ya, ini saya push dulu deh kodenya. Get add all, get commit min m. Nah, ini tadi kita ngapain aja ya? Kita tadi nambahin validasi berarti create validation dan authentication. Oke, kita hapus deh. Git push origin pertemuan 6. Nah, ini branchnya pertemuan 6 ya, saya belum ganti. Pertemuan 6. Nah, kita push ke pertemuan berapa sekarang ya? 14 ya. Pertemuan 14. Bentar. Yap, berhasil. Oke. Jadi gimana? Nggak cukup ya berarti ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.